welcome to my Gap Year Diary. Jadi ini adalah video pertama aku di Gap Year Diary yang mungkin aku bakal bikin video-video lainnya seputar Gap Year selama 1 tahun ke depan selama aku ngejalanin itu. Dan kali ini aku pengen berbagi alasan aku atau ngejawab pertanyaan orang-orang kenapa sih aku pengen ambil gap year. FYI, aku pengen gap year sejak lama, sejak SMA, tapi ternyata ada pandemi datang dan aku iseng ikut SBM ternyata keterima dan aku labil dan akhirnya aku kuliah dulu selama 1 tahun kemarin. Tapi gap year masih jadi keinginan aku dan aku juga masih kayak merasa terburu-buru dalam memilih jurusan dan universitas yang aku pilih kemarin. Walaupun aku cukup betah sih, apalagi kalau udah offline, tapi karena online mungkin vibes kuliahnya juga masih kurang. So, I'm taking gap year now. Back to the first plan, kembali ke plan awal untuk taking gap year. Langsung aja aku bakal nyebutin 5 alasan kenapa sih aku mau ambil gap year. Nah, yang pertama itu ingin belajar dengan cara sendiri. Jadi aku tuh punya teman yang kemarin ambil gap year. Waktu SMA tuh sama-sama pengen ambil gap year tuh, cuman aku lebih labil dan dia sukses dalam gap year-nya menurutku. Karena dia akhirnya sekarang keterima di universitas yang dia inginin, di jurusan yang dia inginin juga. Dan dia selama gap year diisi dengan belajar dengan caranya sendiri. Aku tuh sempat nanya ke dia, gimana sih kamu belajar kayak yang seru banget gitu. Dan dia tuh emang kalau belajar emang kayak mendalami sampai tokoh-tokohnya, kayak misal sejarah, dia kayak masuk dalam cerita si tokoh-tokohnya, bikin peta tentang seputar tokoh-tokoh itu. Dan dia bilang, dia ngejawab pertanyaan aku gimana cara dia belajar. Dia bilang caranya sih bakal ditemuin, yang penting kamu cinta dulu sama apa yang kamu pelajarin. Well, that is kelebihan punya lebih banyak waktu. Jadi kayaknya kita lebih bisa mendalami alasan kita kenapa pengen belajar itu dan menemukan cara yang tepat untuk kita belajar. Jadi yang cocok dengan kita apa dan cara yang asik menurut kita apa. So ya, kayaknya itu bakal seru banget dan aku percaya kalau udah cinta sama sesuatu jadi semuanya masuk gitu ya ke otak kayaknya. So ya, itu alasan pertama, ingin belajar dengan cara sendiri dan pengen nemuin metode yang tepat untuk aku mempelajari hal-hal yang aku pengen pelajari. Dan yang kedua itu, punya waktu luang lebih banyak. Waktu itu bisa dipakai buat macam-macam. Misal pertama, discover yourself more, menggali lebih banyak tentang diri sendiri. Mungkin selama ini kita mengambil keputusan secara terburu-buru dan kita dengan punya waktu lebih banyak, kita bisa mencoba hal-hal baru yang kita gak sadar ternyata selama ini kita ngejalanin sesuatu yang gak sesuai passion kita dan kita baru menemukan hal baru yang itu tepat gitu. Misal aku nyangka aku pengen masuk psikologi nih, tapi ternyata sebenarnya aku tuh lebih cocok di seni dan itu aku temuin selama mencoba hal-hal baru gitu. Yang kedua, waktu luang itu bisa dipakai untuk spending more time with your family. Mungkin selama ini kita sibuk sekolah atau sibuk kegiatan lain, dan di waktu senggang ini kita bisa lebih banyak berinteraksi dengan keluarga, dengan orang-orang yang kita sayangi, atau bahkan mendedikasikan diri ke lingkungan. Misal bikin project sendiri untuk ngajar anak-anak sekitar rumah atau buka perpustakaan di rumah. Ya, intinya hal-hal sederhana yang bisa kalian lakuin di rumah atau di lingkungan terdekat. Alasan yang ketiga itu belajar lebih murah. Lebih murah di sini tuh bisa jadi lebih murah dari biaya kuliah ataupun lebih mahal, tapi kita dapat sesuai dengan biaya yang kita keluarin. Karena kita semua tahu kalau uang kuliah atau UKT itu gak murah tentunya.
Dan sekarang terutama di masa online kita tuh gak dapat fasilitas yang seharusnya kita dapat kalau offline. Dan dengan internet yang segala bisa, segala ada, memfasilitasi hampir semua materi yang kita pengen, itu tuh banyak yang gratis gitu di internet. So I think selain bisa explore lebih banyak mata pelajaran atau mata kuliah atau minat, bakat, soft skill kita dan lain-lain, itu juga bisa didapetin lebih murah gitu dengan dari internet yang menyediakan segalanya. Terus selain kalau yang bisa lebih mahal, maksud aku tuh misal kita pengen dapat experience yang lebih daripada sekolah atau daripada hal-hal yang kita dapat di ruangan kelas. Misal kita ingin volunteer atau internship, itu kita bisa mengeluarkan misal ongkos untuk volunteer, tapi itu tuh sebanding dengan apa yang kita dapat. Kita bisa berinteraksi dengan masyarakat, bikin project, kasih manfaat untuk negeri kita, dan masih banyak lagi. So ya, biaya itu salah satu pertimbangan dan alasan aku kenapa aku pengen gap year. Alasan yang keempat itu belajar lebih dari yang sekolah tawarin. Sebenarnya setiap orang tuh punya caranya masing-masing ya untuk mencapai cita-cita atau mimpi mereka. Misal orang yang pengen jadi dokter, mereka tahu prosesnya harus apa, harus kuliah kedokteran, menempuh pendidikan yang tepat gitu untuk mereka. Tapi yang aku maksud dari belajar lebih banyak dari yang sekolah tawarin ini tuh experience-nya. Maksud kita bisa ikut volunteer, kita bisa travel, dan sekaligus belajar langsung. Misal kita mau belajar sejarah dan kita langsung ke tempat yang kita pelajarin. Dan ya, kita tahu kalau misalnya pelajaran itu bisa didapetin dari mana aja, dan guru itu bisa ditemuin di mana aja. Dan kita bisa cari guru yang kita mau dan cocok dengan kita. Misal bukan guru tapi mentor. Misal kita pengen jadi scriptwriter, pengen jadi penulis skenario, dan kita SKSD-in penulis skenario. Kalau misalnya kita tuh emang harus ada usaha lebih sih untuk menjalin relasi dan koneksi, mencari orang-orang yang tepat untuk bisa kita jadiin mentor. Di situ sih maksud aku. Dan dengan mencari pengalaman di luar sekolah, misal volunteer atau internship atau kerja part time dan sebagainya, itu tuh bisa banget kepake untuk masa yang akan datang. Misal kalau kita mau lanjut kuliah, itu bisa kita masukin ke CV, or kalau misalnya kuliah itu memerlukan apa ya, kayak letter yang itu tuh esai tentang diri kita, itu kita bisa masukin sebagai kelebihan-kelebihan kita. Dan setahu aku kalau universitas di luar negeri di mana gap year itu udah gak asing, mereka tuh mandang lebih kepada anak-anak yang ambil gap year. Dan alasan yang kelima, yang terakhir tapi kayaknya yang paling utama menjadi alasan aku kenapa sih aku mau gap year, yaitu jadi berbeda. Berbeda di sini tuh bukan secara personality atau aku ngerasa berbeda dan special, karena semua orang tuh punya keunikannya masing-masing. Kalau itu berbeda di sini tuh berbeda dari apa yang orang-orang pikir seharusnya. Kayak alur yang secara gak sadar udah stuck di kepala kebanyakan orang, terutama orang Indonesia. Kayak misalnya kamu kalau sekolah pokoknya harus nilainya bagus, terutama di eksak, bodo amat kamu jago gambar atau jago nyanyi, dan kamu harus masuk SMA favorit, belajar rajin biar bisa masuk univ ternama, jangan lupa negeri karena jangan sampai swasta. Dan ya kalau perempuan pokoknya abis kuliah nikah, jangan sekolah ketinggian, nanti susah cari jodoh, which is very wrong, I disagree. Dan terus kerja pokoknya yang duitnya banyak, bodo amat gak sesuai passion. Oh my god, that is not something I want. So yeah, I just wanna quit. I want to quit this boring life. Dan I hope dengan keluar dari jalur sedikit, dengan mengambil jeda, aku bisa setidaknya lebih punya banyak cerita. Ya, I love stories. Aku pengumpul cerita. So, I think
that is all my reasons why I want to take a gap year. Oh iya, tambahan, alasan terakhir kenapa aku pilih gap year adalah karena aku merasa itu cocok denganku. Karena nggak semua orang itu cocok dengan gap year. Seperti yang aku udah bilang sebelumnya, semua orang punya jalannya masing-masing. Dan yang paling penting itu kita tahu apa yang kita mau dan kita mengikuti isi kata hati. And yeah, just be you. Mungkin dari kalian ada yang relate sama apa alasan-alasan aku, mungkin ini tuh terlalu personal or anything. Maybe you can share yours too if you are taking gap year now and or you've been taking gap year before. So yeah, it's just my reason, so it depends on people. So yeah, have a great day, people. See you in my next gap year diary.